Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai serverless framework ya. Jadi video ini sebenarnya dibuat sedang membaca artikel di Medium dari teman diskusi saya, Bro Johannes Glenn ya. Jadi link Mediumnya nanti saya taruh di deskripsi. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita mau coba memulai dengan serverless framework aja, contoh sederhananya. Jadi contohnya misalkan kita ada satu layanan AWS Lambda yang kemudian fungsinya berhubungan dengan AWS DynamoDB ya. Kemudian supaya bisa diakses dari luar, AWS Lambda ini dihubungkan dengan AWS API Gateway. Nah, supaya AWS Lambda ini bisa mengakses DynamoDB, maka kita perlu AWS IAM ya, Identity and Access Management Role untuk AWS Lambda ini. Jadi kalau kita pakai cara manual, jadi sebenarnya kita perlu create ini dulu, tabelnya dulu DynamoDB. Create IAM role, create Lambda, kemudian create API gateway, kemudian semua ini diintegrasikan. Nah, berarti perlu kita masuk ke AWS Management Console, kita create satu persatu di sini ya, satu persatu. Nah, apakah ada cara lain yang lebih mudah? Sebenarnya ada, kita bisa menggunakan serverless framework ya. Jadi serverless framework kurang lebih seperti ini. Nah, serverless framework itu kita nanti bisa diinstal ya, nanti kita lihat. Serverless framework itu sebenarnya menggunakan layanan AWS CloudFormation, yaitu layanan infra as a code ya, dari AWS, oke, untuk memprovision semua resource ini. Jadi API Gateway, Lambda, DynamoDB sama IAM role-nya semua itu diprovision melalui AWS CloudFormation. Kita cukup membuat definition-nya ini di serverless dalam file YAML ya. Oke, kita langsung ke demonya ya. Oke, kalau kita ke demonya, saya dari sini, saya udah masuk ke serverless. Nah, saya udah install ya di sini serverless versionnya adalah ini ya, versionnya 1690. Kalau kita mau lihat instalasinya bisa lihat di sini ya. Serverless ini getting started di sini ya. Jadi serverless websitenya ini adalah ini serverless.com ya. Jadi serverless framework ini saya pakai versi open source saja. Jadi bukan yang pro ya. Nah, ini kita install dulu, bisa melalui Chocolate, bisa melalui npm juga ya. Jadi kalau udah install, ini saya udah install SLS version. Nah, saya ada di folder ini. Kalau mau create project sebenarnya simple, bisa pakai perintah SLS saja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini agak lama ya. Oke ya. Jadi no project detected. Apakah kita mau create new project ya? Saya pilih no aja. Bisa juga dengan cara SLS create, oke, template misalkan. Oke, sorry. Template AWS Python misalkan. Kemudian partnya misalkan kita buat demo. Oke. Jadi runtime dari Lambda-nya kita pakai Python di sini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, oh rupanya folder demonya sudah ada. Kita pakai coba demo 1 ya. Jadi di sini ya, folder serverless demo already exist ya. Oke, kita coba demo 1 ya. Kita tunggu bentar. Oke ya, jadi udah ada. Kalau kita lihat di sini demo 1, dia akan generate 2 file ya di sini ya. Pertama serverless YAML ya. Oke, kita lihat dulu di sini ya, service-nya demo 1.
providernya AWS, runtime-nya Python. Kemudian kita bisa override default value di sini ya. Stakes-nya development, region-nya nanti kita pakai region Singapura. Kemudian, nah ini udah ada contoh template-nya. Misalkan IAM role-nya, kemudian function-nya, contohnya ini adalah function hello, kemudian handle-nya adalah function nama handle-nya adalah hello, contohnya di sini ya. Nih ya, hello handle-nya. Kemudian kita bisa juga create resource lain di sini, misalkan contohnya kita bisa create S3 bucket dan sebagainya ya. Jadi dia template-nya udah ada, kemudian inilah handle dari function lambda-nya ya di sini. Nah, untuk contoh ini saya tidak akan ketik dari awal, tapi udah saya siapkan yang ini, yang Python. Oke, kita lihat dari awal contoh code-nya. Service-nya kita namakan Serverless API. Saya pakai Python versi 3,8. Stakes-nya itu development. Kemudian region-nya saya pakai region Singapura, AP Southeast 1. Kemudian IAM role statement-nya, karena dia kan akses DynamoDB, maka di sini saya berikan hak akses allow untuk ke DynamoDB di region AP Southeast 1 untuk operasi describe table, query, scan, get item, put item, update item, dan delete item. Oke, kemudian saya define handle-nya, nama handle-nya ini read DynamoDB. Kemudian function lambda-nya memory size-nya 128 MB. Event-nya kita integrasikan dengan API gateway HTTP. Partnya ini adalah get read DynamoDB. Kemudian kita create resource satu DynamoDB table. Table name-nya adalah user table. Ada satu atribut ini namanya ID. Kemudian throughput-nya kita buat adalah read capacity unit sama write capacity unit adalah 1 ya. Oke, kemudian di handle-nya simple aja. Kemudian handle-nya kita pakai Boto tree, kemudian kita define ini DynamoDB, region-nya di Singapura, tabelnya namanya users table. Kemudian ketika handle dipanggil, dia akan scan table-nya. Responnya ini kita akan ambil jumlah itemnya, kemudian kita print itemnya, kemudian kita responnya status code-nya 200 sukses. Body-nya kita ambil JSON dari data ini, jumlah itemnya sama detail itemnya. Oke, untuk ini kita coba aja langsung ya. Jadi saya coba masuk dulu ke sini, server resource IP Python. Oke, ini kita hide aja. Untuk deploy-nya sebenarnya simple, jadi cukup satu command aja, SLS deploy ya. SLS deploy, jadi dia sebenarnya akan connect ke AWS, kemudian akan menciptakan lewat CloudFormation akan diciptakan resource seperti yang tadi ya. Ada Lambda, ada DynamoDB, API Gateway sama S3 bucket. Jadi sama seperti yang ini. Jadi sebenarnya semua CloudFormation-nya nanti disimpan di sini sih, di AWS S3 bucket. Bisa kita lihat di sini nanti ya. Packaging service, creating stack, masih creating, jadi create dulu API Gateway, kemudian yang tadi Lambda sama DynamoDB ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, create stack finish. Nah, CloudFormation-nya di-upload ke S3 ya. CloudFormation-nya di-upload ke S3, kemudian Serverless API di-upload juga ke S3. Nah, ini lagi checking update progress-nya. Oke, kita lagi checking update progress-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, saya udah selesai. Kita bisa lihat di sini sih, apakah DynamoDB table-nya udah di-create ya. DynamoDB, kita lihat di sini Dynamo table, kita lihat di sini table-nya apakah sudah ada. Oke, kita tunggu bentar, kita refresh ya. Oke, nah table-nya udah create. Kita coba create item dulu ya, create satu item. Oke, plus append string aja, name. Oke, Albert. Oke, value-nya 1. Kemudian kita append, misalkan pakai string aja juga, kota, city aja. Oke, string Medan. Oke, kita save. Oke. Ya, jadi kita udah ada satu item di sini. Kita lihat tadi udah sukses belum? Nah, ini udah sukses ya. Saya copy link ini ya, coba ya. Copy link ini, coba kita lihat di sini. Oke.
Oke, nampak ya di sini ya. Count-nya itemnya 1, ya. City-nya Medan, ID-nya 1, name-nya Albert ya. Jadi dengan satu perintah tadi aja, otomatis sudah terdeploy semua resource tadi, API Gateway, Lambda Service, sama DynamoDB Table. Jadi sangat memudahkan kalau kita pakai serverless framework ini ya. Oke, jadi sangat memudahkan kita pakai serverless framework ini, ya. Ya, jadi sangat memudahkan kita pakai serverless framework ini. Kita lihat resource-nya ya. DynamoDB udah di-create, kita lihat di Lambda ya. Oke, kita lihat di Lambda function-nya harusnya udah di-create ya. Oke, kita lihat coba. Oke. Harusnya deh. Oke, nih dia. Ya. Oke, jadi this function belong to an application. Kita coba lihat di sini. Nah, ya, jadi otomatis di-create di mana serverless API ini di-trigger oleh API Gateway. Inilah code yang tadi kita buat ya. Yang tadi, nah, otomatis di-deploy ke sini ya. Ini code-nya. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Ya, jadi ini code-nya sama seperti yang tadi ya. Oke, kemudian kita lihat di S3 bucket-nya. Oke, S3 bucket kita coba lihat. Nah, ini ya. S3 bucket udah ada sih di sini. Di dalamnya kita lihat di sini udah ada template-nya ya. Kita lihat di sini saya copy Ctrl A, copy di sini Ctrl A. Oke. Oke, jadi nampak di sini ya. CloudFormation template-nya ini ya. Ada diciptakan 12 resource di sini. Nampak sih ya. HTTP API, kemudian ada yang table-nya, kemudian ada ini ya, Lambda function-nya, kemudian ada IAM role-nya dan sebagainya. Jadi dengan serverless ini sangat memudahkan ya. Dengan serverless ini sangat memudahkan. Kalau udah selesai misalkan kita tidak mau pakai lagi, kita mau destroy ya. Jadi tinggal RCS destroy ya. Oke. Nah, tunggu, jadi balik lagi ke ini tadi ya. Ini adalah ini ya. Serverless ini lewat CloudFormation ini akan menciptakan resource ini ya, service atau resource HTTP, API Gateway, AWS Lambda, kemudian AWS DynamoDB. Dan kemudian template dan data lainnya disimpan di S3. Dan ada juga IaaS IAM yang memberikan hak akses AWS Lambda ke DynamoDB ya. Kita lihat destroy. Oke, jadi kita lihat di sini destroy. Oke, kita lihat ya, harusnya sih serverless remove ya, coba kita lihat ya. Oke. Jadi tadi kita create stack, tinggal SLS deploy, ketika mau kita tidak pakai, tadi perintahnya bukan destroy ya, sepertinya remove ya. Oke. Oke, jadi ya, tunggu sebentar, stack-nya lagi di remove ya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Sebenarnya sama, nanti semua resource ini HTTP API Gateway, Lambda, sama DynamoDB semua, sama IAM role-nya semua akan di remove ya. Oke, jadi stack remover finish ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.